Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan bahas long term review gue waktu pakai tas dari Life Biambar Jakarta, yaitu yang The Ploton dan yang ini ukurannya S. Nah, mau tahu gimana pengalaman gue waktu selama kurang lebih 1 bulan lebih gue pakai tas ini? Nah, langsung aja cek videonya. Oke, yang di bagian pertama di sini gue mau bahas bagian desain dan materialnya dulu. Nah, di sini bahannya itu dia 1000 dekor Dura, dan kalau kalian lihat di sini sletingnya juga dia tuh rapet banget karena emang water repellent ya, biar gak air masuk gitu kalau terkena gerimis atau hujan. Terus untuk lebih detailnya lagi nanti gue akan kasih lihat materialnya seperti apa karena panjang banget. Terus mungkin gue akan kasih lihat penampilannya dulu. Nah, kurang lebih kayak gini. Dia itu beratnya 1,3 atau 1,7 kilo. Nanti gue tampilin. Jadi misalkan gak ada isinya juga, dia tuh cukup berat gitulah. Harus ada effort buat ngangkat kayak gitu. Jadi bukan dibilang ini adalah tas enteng. Nah, habis itu dari pengalaman gua selama gua pakai ini kurang lebih 1 bulan, misalkan kalian bawa tas ini tapi kalian cuma angkat ininya doang kayak hand carry gitu, itu kerasa banget beratnya kalau emang isinya ini berat. Ataupun misalkan nggak banyak isinya juga ini tetap kerasa berat. Tapi bedanya kalau kalian gamblok atau kalian pakai sebagai backpack, itu tiba-tiba jadi kayak berkurang. Nah, itu jadi waktu gue naik sepeda tuh rasanya tetap bisa dibilang ringan gitu, lebih ringan dibanding kalau gue harus nenteng si tas ini. Kayak perbedaannya cukup berasa lah. Terus untuk di bagian desainnya yang gue suka, dia tuh banyak banget yang bisa dieksplor. Jadi tas ini bukan cuma buat naro tas, habis itu naruh barang-barang ke dalam tas, habis itu selesai. Tapi enggak, ini ada yang bisa di-extend. Kayak misalkan ini kan sebenarnya bisa dijadiin roll top kayak tadi, atau di-expand ya. Di-expand tuh kayak gini. Nah, ini kalau misalkan tadi jadi roll top, itu tuh 24 liter nih volumenya. Tapi kalau udah digedein, udah di-expand, dia tuh jadi 34. Jadi nambah 10 liter. Nah, terus yang gue suka detail dari tas ini, kalau kalian lihat di sini itu dia ada magnetnya. Jadi misalkan ini yang lebar kayak gini. Nah, kalau misalkan mau jadiin roll top, kita tinggal gini aja, dia tuh nempel. Tuh, ada magnetnya. Jadi menurut gue cukup unik ya, desainnya tuh kayak semuanya bisa kita kulik gitu. Jadi nggak cuma sebagai tas biasa, tapi kalau kalian mau lebih explore lagi, oh ternyata ada fitur kayak gini-gini ya. Oke, yang selanjutnya di sini gue mau bahas kompartemen yang ada di tas ini. Oke, yang bagian pertama yang paling favorit dan paling kelihatan adalah easy access organized pocketnya. Nah, itu apa maksudnya? Jadi di sini. Ada. Nah, ini bisa kita buka dan seperti ini tampilannya. Nah, kenapa gue suka? Karena gue nggak perlu pakai pouch lagi. Misalkan kayak mau bawa sunscreen atau hand sanitizer, kayak personal kit gitulah. Atau kalau misalkan di websitenya ini kan biasanya dipakai sama anak sepeda ya, atau anak yang suka goes. Dia tuh bisa naro kayak kunci-kunci. Terus misalkan kayak pompa portable mungkin di sebelah samping. Tapi untuk kayak ban dalam atau pokoknya mungkin yang bisa dipakai yang kecil-kecil, yang biar gampang diakses, mereka bisa taruh di sini. Nah, yang di sini kan ada kantong-kantongnya nih, ada jaring-jaring. Sebenarnya ini bebas buat dipakai apa aja, jadi ya ini berdasarkan kebutuhan kalian aja. Terus di sini juga kalau ini mungkin kayak buat kunci gitu kali ya, kalau misalkan kalian bawa sepeda dan buat jaga-jaga. Nah, terus di sini juga ada yang transparannya, jadi ya ini bebas sih kalian bisa mau pakai buat apa. Kalau gue di sini taruhnya parfum kebetulan.
Terus ini dia cara bukanya pakai sleting. Nah, ini yang kalau gue baca dia itu mungkin jadi tempat secondary laptop ya, atau misalkan kalian bawa tablet atau pen tablet, atau misalkan kalian bawa dokumen seperti amplop. Nanti gue kasih lihat detailnya. Jadi misalkan kayak amplop coklat gitu yang kalian anggap takut lecek, kalian bisa nih masukin ke dalam sini, nanti tinggal disleting dan dilipat tutup. Nah, itu untuk di bagian depan. Satu-satu dulu deh. Terus yang kedua di sini ada pocket yang nggak terlalu besar, kayak gini, yang bisa kalian pakai. Kalau gua sih di sini biasa chargeran handphone biar gampang diambil, dan mungkin power bank. Nah, kurang lebih untuk di bagian depan seperti ini. Dan side pocketnya ini di sini bisa dipakai buat naruh botol minum yang jelas. Tapi kalau kalian, kalau gue pakai waktu itu buat selfie stick juga, selfie stick kayak Insta360. Jadi kalau gue mau ngambil POV dari atas gitu, kayak orang yang suka ngambil Google Street View, itu juga bisa nih. Kalau misalkan kalian takut copot, takut goyang, ini tenang aja karena dia ada buckle-nya yang bisa buat makin ngepres. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas bagian dalamnya atau inside the bag. Jadi ada apa aja sih di dalam tas ini? Yang pertama gue mau mulai dari sebelum kita masuk ke dalam, di bagian atas atau di bagian luarnya. Jadi di sini tuh dia ada bagian penutup ya. Bagian penutupnya itu yang bisa kalian ikat kayak pakai drawstring bag gitu, pakai tali. Nah, ini misalkan kalau kalian dijadiin expand, maksudnya digedein, bukan yang jadi roll top gitu. Jadi kalau di expand kan dia begini ya. Nah, jadi penutupnya tuh pakai ini. Nah, ini kalian harus rapet, dan selama gue pakai sih ini cukup water resistnya lumayan lah ya. Walaupun bukan berarti buat disiram atau dipakai hujan-hujanan. Kalau pakai gerimis mungkin masih aman. Waktu itu gue juga sempat pakai waktu hujan-hujanan naik sepeda. Nah, oke, kita lanjut deh masuk ke bagian dalamnya. Ini kita tarik dulu, kita buka dalamnya. Terus di sini warnanya tuh kuning. Fungsinya apa? Mungkin untuk visibility-nya lebih jelas ya. Jadi biar kalau misalkan dalamnya warna hitam kan dalamnya jadinya nggak kelihatan ya, kayak gelap gitu. Dan yang paling kelihatan dari sini adalah di dalam sini. Ntar gue kasih lihat detailnya deh, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ada sleting dan ada transparannya juga. Kompartemen di dalam ini transparan. Jadi kayak kalian bisa masukin barang, tapi mungkin bukan barang yang tebel ya, jadi barang yang tipis aja karena nggak terlalu luas gitu dalamnya, nggak terlalu besar. Terus yang kedua mungkin, jadi di dalam ini nggak terlalu banyak kompartemen. Jadi yang satu ini yang tadi gue bilang transparan, dan yang satu lagi ini untuk bagian laptopnya. Nah, untuk bagian laptopnya sendiri di sini tuh up to 15 inch laptopnya. Jadi kalau kalian punya laptop yang ukuran 15 inch masih aman, karena di sini dia ada talinya buat yang ngencengin gitu biar nggak goyang. Terus kalau kalian suka bawa laptop sleeve itu kan biasanya bikin tebel ya. Nah, tapi kalau nggak dipakai takut lecet. Nah, tenang aja, kalau selama gue pakai, biasanya gue pakai laptop sleeve nih di tas lain, tapi kalau di tas ini selain mager juga dan bikin tebal, nah itu gue nggak pakai. Kenapa? Karena di dalamnya di sini lembut. Si pad laptopnya itu nanti gue kasih lihat gimana lembutnya tampilannya, karena bahannya tuh nggak kasar. Jadi kalau buat laptop menurut gue masih aman lah gitu. Dia masih berfungsi sebagai pelindung kayak gitu. Nah, terus sisanya nggak ada sih. Jadi kayak udah tinggal masuk ke dalam aja. Dan mungkin gue mau ngasih tau kan ini long term review gimana selama gue pakai. Menurut gue kalian harus pinter packing kalau mau masukin barang-barang dengan maksimal. Kenapa?
kalau kalian asal masukin itu di sini tuh kalian masukin barang dikit aja, nggak banyak aja udah kelihatan penuh. Jadi better mendingan kalian tuh rapihin dulu barang-barangnya sebisa mungkin. Kalau ukurannya kotak malah lebih enak lagi karena dia ukurannya kan kayak fix gitu ya, yang dia bisa ngelebar tapi tetap bagiannya kotak. Kan ada juga tas yang gembung, lebih lebih gedenya tuh dia berukuran bentuknya tuh kayak lengkung gitu. Nah kalau ini kan kotak, jadi sebisa mungkin kalau barang kalian berbentuk kotak itu lebih baik, lebih bisa maksimal. Oke, ini untuk di bagian dalamnya. Nah misalkan kalau kalian masukin barang ini dan banyak kan repot ya kalau mau ngambil dari atas. Tapi di sini dia punya quick access-nya di sini yang bisa kalian pakai. Dan misalkan kalian mau ngambil laptop, kan laptop itu ada di bagian yang pads laptopnya ya, yang terpisah. Ini kalian bisa copot dulu bagian ininya. Nah nanti kalian bisa ambil laptopnya. Ya nanti gue kasih lihat gimana cara masukin dan ngeluarin si laptop atau barang via side pocket ini. Gue mau bahas eksternal komponen dari tas ini. Nah, jadi eksternal komponen ini mungkin gue akan bahas bagian-bagian luarnya, kayak yang mungkin tadi belum gue sebutin. Jadi yang pertama di sini ada buckle di tiap sisinya. Nah, fungsinya untuk apa aja? Misalkan tas ini kan sebenarnya bisa lebih lebar lagi ya. Kalau kalian lihat di sini, ke sini dia tuh ukurannya kayak ya memperbesar lah kayak gitu. Terus misalkan kalian mau ukurannya diringkesin lagi, dikecilin lagi, ya udah kalian bisa tekan bakalnya, terus kalian tinggal tarik aja gitu, selesai. Atau misalkan kayak gue bilang, suka pakai invisible stick atau selfie stick kamera 360 biar nggak goyang, itu juga gue bisa di sini. Atau misalkan kalian punya botol minum dan kalian rasa ini bakal goyang atau jatuh, ya walaupun di sini udah cukup tinggi sih, jadinya botol sih kemungkinan jatuh tuh kecil. Tapi kalau mau lebih make sure lagi, kalian tinggal pakai bakalnya aja buat ngencengin. Nah itu kayak gitu. Terus yang gue suka unik dari tas ini adalah dia tuh kayak ada drainase di bagian side pocketnya. Jadi misalkan kalau kalian pakai hujan-hujanan, terus kalau misalkan si ininya nggak bolong-bolong, kalau air yang masuk berarti kan bakal naro ngumpul di sini ya si airnya gitu. Tapi kalau ini karena dia bolong-bolong, air tuh langsung turun. Nah, terus ini di bagian samping tadi ini gue udah bahas yang kompartemen yang ini ya kayaknya ya. Ini tuh kalau belum gue lupa, jadi ini untuk naro dompet. Jadi kalian gampang banget kalau pas lagi dipakai tinggal geser aja, terus tinggal ambil deh dompetnya. Nah, oke. Terus kira-kira apa lagi? Oh ya, di sini ini tuh ada reflektor. Jadi kalau misalkan kalian malam-malam goes malam-malam, di sini tuh ada reflektornya, jadi ya untuk safety ya cukup oke lah. Terus karena di sini dia ada bolong-bolong, bukan bolong-bolong sih maksudnya, ini bisa ada space buat kalian sangkutin. Bisa dibilang mungkin kalian bisa sangkutin si lampu, misalkan kalian goes malam. Ini namanya si waist buckle-nya ini bisa diatur sesuai ketinggian. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada dalamnya tuh ada velcro. Nih kalau kalian dengar suaranya. Nah, ini velcro ini fungsinya buat menyesuaikan ketinggian pinggang kita. Jadi bisa kita taruh bawah atau taruh atas atau dicopot. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu si buckle ini, ya udah tinggal copot aja kayak gitu. Nah ini gue udah bawa tas sepatu. Tas sepatu ini fungsinya untuk apa? Ini simulasi aja kalau kalian punya barang tambahan. Nah sebenarnya ini kalau gue lihat dari website-nya tuh contohnya tuh kayak kalian bisa bawa velg sepeda kalian, kayak mungkin buat cadangan atau emang kalian intinya tuh kayak ngasih lihat dia bisa naro barang tambahan. Dengan apa? Kan tadi gue udah bilang di sini ada bakal di samping. Ini bisa kita lebih panjangin lagi, kita extend lagi. Nah, sepanjang ini, dan ininya tinggal kita tarik. Nah, fleksibel kan? Terus yang ini kita copot, jadi tuh dia kayak
bisa diotak-atik lagi lah. Nah, seperti ini kurang lebih, atau kayak gini bisa. Nah, terus yang ininya juga lipat lagi. Nah, kayak gini. Nah, ini kan silang nih kayak gini nih. Nah, misalkan gue naro si tas sepatu gue. Nah, kurang lebih kayak gini. Waktu itu gue pernah make karena tas sepatunya nggak muat di dalam, karena barang gue udah penuh. Tinggal gue atur aja, tinggal gue kencengin kayak gini. Tapi kan sebenarnya ini resiko jatuh tuh bakal ada karena yang di bawah nggak ada penopangnya, bisa jatuh lah kayak gitu. Makanya di sini ada tambahannya, tapi kalian harus beli lagi sih, extension buckle mungkin sebutannya. Nah, di sini nanti kayak disangkutin terus ke bagian bawah ya kalau nggak salah, jadi ditarik buat nyangkutin yang di bagian bawah. Jadi kanan kiri kayak gini silang, terus dilurus lagi. Tapi kalau gua kemarin gua tahu bakal copot, jadi gue sangkutin aja di sini. Paling enggak kan jadi nyangkut ya. Nah ya maksudnya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ini sebenarnya bakal turun sih, tapi kalau tasnya keisi terus abis itu ininya kencang ya lumayan lah buat ngebantu. Nanti gue coba cari fotonya gimana waktu gue pakai si tas sepatu ini di luar sini. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas water repellentnya. Nah tadi sebenarnya gue udah nyoba-nyoba dengan semprotan. Nah kalau semprotan ini anggapnya gue gerimis ya. Soalnya waktu itu gue udah pernah make, jadi waktu gue lagi goes terus hujan-hujanan, ya kurang lebih 5 menit lah. 5 menit itu pas gue nyampe rumah, gue takut gitu kan kalau bakal bocor atau rembes. Tapi ternyata enggak. Nah ini gue cobain lagi aja, gue kasih lihat. Kalau kalian lihat di sini emang bakal berubah warna, kayak tandanya si air ini nyerap. Cuma nanti kita bakal nilai kira-kira di dalamnya ikutan basah atau enggak. Nah, terus itu kan kalau gerimis. Nah ini kalau misalkan ada airnya. Ini eksperimen aja kita ya. Jadi, tapi waktu itu sih aman ya waktu gue gerimis. Nah ini gue mau ngasih lihat aja nih. Nah dia tuh juga bisa kelihatan sedikit kayak daun tales nih kalau kalian lihat. Nah walaupun mungkin nanti bakal lama-lama bakal nyerap ya. Tapi kalau lihat gini tuh dia kayak daun tales tuh. Jadi nggak langsung kayak rembes nyerap. Oke. Ini yang bagian sininya kita biarin dulu. Kita biarin aja dulu. Nah kalau bagian ininya, ini sebenarnya penting nih kalau kalian dijadiin kalian expand gitu ya, bukan yang sebagai roll top. Kalau roll top kan bakal kegulung nih. Nah kalau ini, kalau misalkan digedein kan cuma penutupnya cuma ini doang. Nah kira-kira nembus apa enggak? Oke, kita anggapnya ini nggak bisa dipakai buat hujan deras ya. Udah, jadi kita anggap ini ada gerimis-gerimis. Nah, kayak gini. Terus coba kita lihat. Oke, masih aman. Jadi bisa dibilang ini kalau gue pegang ya, kalau gue pegang ini adem aja, tapi bukan berarti basah nembus ke dalam. Ya walaupun ini gue ingetin lagi, ini bukan berarti lo bisa pakai untuk hujan-hujanan deras dan lo ngerasa aman. Tapi kalau untuk urgent kayak gerimis gitu, yang kalian nggak bisa neduh kayak nanggung untuk neduh kayak gue waktu naik sepeda, ya ini masih aman lah. Karena kan lama banget tuh untuk sampai ke dalamnya juga, jadi laptop sih cukup aman. Oke, ini gue udah buka. Nah, ini coba kali ya di sini. Kering dong, nggak ada rasa ademnya juga sih. Jadi bisa dibilang bener lah ya untuk si water repellentnya ini. Terus karena dia di sini rapet banget, kalau udah ketutup tuh, misalkan gue semprot tuh, jadi kemungkinan untuk masuk dari sletingnya juga kayaknya kecil ya. Karena kalau kita buka baru deh. Nah tapi kalau ini kan enggak. Jadi
untuk water resistnya gue asumsiin kalau misalkan kayak 5 menit di waktu gerimis, 5-10 menit ya masih oke lah. Oke, gimana pendapat gue selama gue menggunakan tas LBB Ploton ini selama kurang lebih 1 bulan. Nah, yang pertama mungkin gue akan komentarin di bagian si organize pocket yang di depan ini karena gue suka banget. Kenapa? Karena ini dia bisa naruh barang-barang yang terorganize dengan baik gitu. Karena di sini ada pocket-pocketnya, terus ada yang transparan juga. Yang kalau anak sepeda mungkin bisa naruh alat-alat peralatan mereka kayak kunci atau kayak kompa mungkin di samping, dan di bagian ban dalam juga bisa naruh di sini. Nah, terus selain itu yang tadi water resistnya juga atau water repellentnya juga cukup oke. Dan di sini juga ada drainase buat si side pocket. Kalau misalkan air ngembang di sini bisa langsung turun keluar. Terus side pocket di tersembunyi ini, maksudnya kantong yang tersembunyi ini juga buat naruh dompet, paspor segala macam yang menurut kalian itu penting, juga gampang banget buat diambil bagi yang penggunanya, tapi susah untuk diambil oleh orang lain. Terus kalau kalian nentengin tas ini itu emang cukup berat, karena kalau yang kosongannya aja itu antara 1,3 atau 1,7 kilo, jadi itu udah cukup berat. Tapi kalau kalian pakai tas ini, dia bisa jadi terasa lebih ringan. Nah, jadi cocok banget buat anak sepeda, bener kayak yang gue pakai itu, buat goes, buat naro-naro barang, ya itu asik sih buat commute mungkin. Terus ini juga bisa kalian setting si buckle di bagian pinggangnya. Dan mungkin itu aja di bagian verdict di video kali ini. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kayak biasa jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Semoga video ini membantu kalian. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial, dan kalian bisa follow TikTok kita juga di @werinasiaofficial. Nah, kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review seperti tas LBB Ploton ini di website tuya.id dan seluruh marketplace Werinasia. Dan ada satu cara baru lagi yang untuk support channel kita juga ada produk sport apparel yang namanya One More, yang bisa kalian pakai untuk cross training dan lari, yang link produknya gue taruh di deskripsi. Gue Maul, sekian, terima kasih.